Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, guru-guru hebat yang sangat luar biasa. Semoga tetap semangat dalam belajar untuk pretest PPG tahun 2023. Semoga semuanya dapat lulus 100% ya, amin. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sigit Sugiarto dalam pembelajaran untuk pretest PPG ya, untuk mata pelajaran PJOK. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya, bagi yang belum mengikuti video saya sebelumnya, silahkan cek agar nantinya tidak ketinggalan materi ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut, saya mengingatkan kepada teman semuanya untuk menyiapkan buku dan mencatat semua materi yang saya berikan ya teman-teman, agar nantinya tidak lupa dan tidak hilang di hati ya teman-teman. Oke. Kita langsung saja di modul 1 kompetensi pedagogik di kegiatan belajar 4. Ada 6 materi yang harus teman-teman kuasai di kegiatan belajar 4 ini. Yang pertama atau kolom A, konsep dasar kurikulum. Di kolom B, pembaharuan kurikulum di Indonesia. Di kolom C, peran, fungsi, dan komponen kurikulum. Di kolom D, hakikat pengembangan kurikulum. Kolom E, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Kolom F, strategi penerapan kurikulum dan tantangannya di masa depan. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Di kolom A, konsep dasar kurikulum. Ada 3 konsep dasar kurikulum yang harus teman-teman pahami ya. Yang pertama, kurikulum sebagai daftar mata pelajaran. Artinya, kurikulum merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar peserta didik. Artinya, seluruh kegiatan di sekolah akan merubah perilaku peserta didik sebagai bentuk dari adanya proses pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum sebagai rencana atau program pembelajaran. Artinya, kurikulum bukan hanya berisi tentang program kegiatan akan tetapi juga berisi tentang tujuan yang harus ditempuh serta alat evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Oke, jelas ya teman-teman. Yang kedua, atau di kolom B, pembaharuan kurikulum di Indonesia. Oke, saya bacakan ya teman-teman. Perkembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, setidaknya kita telah mengalami 10 kali perubahan kurikulum. Mulai dari kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, kurikulum berbasis kompetensi 2004, KTSP 2006, dan yang terakhir kurikulum 2013. Indonesia telah banyak belajar dari kurikulum-kurikulum tersebut. Dari ke-10 kurikulum tersebut, jika dilihat dari jenisnya, terbagi menjadi 3, yaitu 1. Kurikulum sebagai rencana pelajaran. Ini terjadi saat kurikulum di tahun 1947 sampai 1968. Yang kedua, kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. Ini terjadi saat kurikulum di tahun 1975 sampai 1994. Yang terakhir, yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi dari kurikulum 2004 sampai 2013. Lanjut ya teman-teman, jangan lupa untuk dicatat ya. Yang ketiga atau di kolom C, peran, fungsi, dan komponen kurikulum. Ada 3 peran kurikulum di sini ya. Yang pertama, peran konservatif. Kurikulum dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya masa lalu yang dianggap masih sesuai dengan masa kini. Yang kedua, peran kreatif. Kurikulum harus mampu mengembangkan suatu kebaruan yang sesuai dengan perubahan tersebut. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Kurikulum berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Paham ya teman-teman? Jangan lupa dicatat ya. Lanjut di 4 fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi pendidikan umum. Artinya kurikulum harus mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat baik sebagai warga negara dan warga dunia yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, fungsi suplementasi. Artinya, kurikulum harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap peserta didik sesuai dengan perbedaan yang dimilikinya. Yang ketiga, fungsi eksplorasi.
Kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat seluruh peserta didik. Yang keempat, fungsi keahlian, yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat peserta didik. Paham ya teman-teman? Oke, yang terakhir di kolom C ini yaitu tentang komponen kurikulum. Di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, tujuan. Tujuan dalam kurikulum menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan, yang dapat terwujud dari suatu proses pendidikan. Yang kedua adalah isi. Isi merupakan pengetahuan ilmiah yang terdiri dari fakta, konsep, prinsip, nilai, dan keterampilan yang perlu diberikan kepada siswa. Yang ketiga, aktivitas belajar. Komponen ini dimaksudkan sebagai strategi pembelajaran yang berkaitan dengan cara atau sistem penyampaian dari isi kurikulum agar mencapai tujuan kurikulum. Yang keempat yaitu evaluasi. Komponen evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum dan menilai proses implementasi suatu kurikulum secara keseluruhan. Oke, kita lanjut di kolom D atau di keempat, hakikat pengembangan kurikulum. Saya bacakan teman-teman ya. Kurikulum harus dimulai dari menentukan orientasi kurikulum, yakni kebijakan-kebijakan umum seperti misalnya arah dan tujuan pendidikan, pandangan tentang hakikat belajar dan hakikat anak didik, pandangan tentang keberhasilan implementasi kurikulum, dan lain sebagainya. Berdasarkan orientasi itu, selanjutnya dikembangkan kurikulum menjadi pedoman pembelajaran, diimplementasikan dalam proses pembelajaran dan dievaluasi. Hasil evaluasi itulah kemudian dijadikan bahan dalam menentukan orientasi. Begitu seterusnya hingga membentuk siklus. Oke, bisa dilihat gambar di sampingnya teman-teman. Lanjut di kolom E, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Ada 5 faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama, guru. Yang kedua, peserta didik. Yang ketiga, saran dan fasilitas. Yang keempat, lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, budaya dan ideologi sekolah. Lanjut, ini yang terakhir, strategi penerapan kurikulum dan tantangannya di masa depan. Oke, di sini saya sengaja tidak menulis keseluruhannya. Jadi saya ingin teman-teman silakan jawab sebisa mungkin ya, sebisanya saja ya. Yang pertama, kesiapan guru menerima perubahan. Itu artinya apa teman-teman ya? Yang kedua, keterbukaan pola pikir guru. Silakan teman-teman bisa isi sesuai pemahaman teman-teman semuanya di buku catatan teman-teman masing-masing ya. Oke, kita lanjut di soal. Oke, untuk soal pertama, kurikulum sebagai seluruh aktivitas peserta didik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Itu berarti A. Menyusun daftar mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa selama menempuh pembelajaran di kelas. D. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. C. Menyusun aktivitas pembelajaran yang disajikan dalam RPP untuk menjadi dokumen sekolah. D. Menyusun modul pembelajaran yang memuat aktivitas belajar siswa. Atau E. Menyusun daftar isi bahan pembelajaran agar mudah dipelajari oleh siswa dalam proses pembelajaran. Silakan teman-teman jawabannya apa? Di-pause dulu ya videonya teman-teman. Oke, jawaban yang benar yaitu B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. Itu kenapa? Karena di soalnya itu termuat bahwa seluruh aktivitas peserta didik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Oke, jelas ya teman-teman? Kita langsung ke nomor 2 atau soal nomor 2. Kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali. Jika dikelompokkan dalam jenisnya, kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2004 sampai 2013 termasuk jenis kurikulum A. Kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. B. Kurikulum berbasis pada pencapaian proses. C. Kurikulum sebagai rencana pelajaran. D. Kurikulum berbasis pada kompetensi. Atau E. Kurikulum berbasis konten pembelajaran. Silakan jawabannya Pak teman-teman. Bisa di-pause dulu videonya. Oke, jawaban yang benar yaitu D. Kurikulum berbasis pada kompetensi. Ini sudah disinggung tadi ya teman-teman di materi. Bisa kembali lagi cek materinya teman-teman. Lanjut di soal nomor 3. Di bawah ini merupakan kajian pokok implementasi kurikulum, kecuali A. Mengembangkan program. B. Pelaksanaan pembelajaran,
C. Pengembangan kurikulum. D. Evaluasi proses yang dilaksanakan. Atau E. Merancang dokumen kurikulum. Silakan apa jawabannya teman-teman? Ya, jawaban yang benar yaitu adalah C. Pengembangan kurikulum. Karena ini bukan termasuk dalam pokok implementasi kurikulum ya teman-teman. Maksudnya implementasi di sini itu adalah cara untuk menggunakan kurikulum, yaitu tentang mengembangkan program, tentu saja melaksanakan pembelajaran itu sendiri, dan juga evaluasi proses yang dilakukan, dan yang terakhir yaitu merancang dokumen kurikulum. Ini terdapat di pertama ya teman-teman, merancang dokumen kurikulum terlebih dahulu ya. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut di soal nomor 4. Kurikulum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat mata pelajaran dan silabus, namun juga harus dipandang sebagai A. Seperangkat alat pembelajaran yang dikuasai atau disesuaikan dengan peserta didik. B. Seperangkat dokumen yang harus dilaksanakan. C. Rincian jadwal pelajaran. D. Materi yang harus disampaikan kepada peserta didik. E. Seperangkat tujuan pembelajaran. Silakan jawabannya apa teman-teman? Di pause dulu ya. Oke, baik. Jawaban yang benar yaitu adalah A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. Jelas ya teman-teman? Oke. Lanjut di soal nomor 5. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Hal ini berarti A. Guru menyusun program pembelajaran di kelas diterjemahkan ke dalam sebuah tujuan nasional. B. Guru menyusun program pembelajaran menyesuaikan dengan kurikulum yang ada berdasarkan tujuan yang ditetapkan. C. Guru menyusun program pembelajaran dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Atau D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan masyarakat setempat. E. Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan pengalamannya yang menurutnya penting. Silakan jawabannya apa teman-teman? Ya, jawaban yang benar yaitu adalah D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oke, jadi sesuaikan dengan masyarakat setempat ini teman-teman, baik itu siswanya, lingkungannya, dan lain-lain sebagainya. Oke, soal nomor 6. Seperti apa yang dikatakan oleh Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru, maka yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah A. Tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi. B. Membebaskan peserta didik menggunakan alat teknologi di dalam kelas. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi, maupun memberikan edukasi. Atau E. Memberi kebebasan belajar dengan HP. Baik teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Ya, jawaban yang benar yaitu adalah C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Jadi kita sebagai seorang guru tidak boleh membatasi teknologi untuk masuk ke ruang kelas ya teman-teman. Kita harus mengintegrasikan, artinya menyatukan teknologi itu ke ruang kelas, tapi dengan memberikan penjelasan cara penggunaannya ya teman-teman. Oke, yang terakhir di soal nomor 7. Dalam kurikulum 2013 terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Hal ini sesuai dengan arah baru program baru UNESCO, yaitu A. Ekonomi, manusia, lingkungan, dan sosial diintegrasikan. B. Pikiran dan benda diintegrasi dalam pengembangan. C. Sains dan nilai religius berintegrasi. D. Pendidikan merupakan integral dari semua perkembangan. Atau E. Pendidikan untuk semua. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ya, jawaban yang benar yaitu adalah C. Sains dan nilai religius diintegrasi. Ini sesuai dengan soalnya teman-teman, yaitu terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Ilmu pengetahuan jelas yaitu sains, dan karakter yang yaitu jelas tentang nilai religius. Oke, baik teman-teman. Selamat untuk teman-teman yang jawabannya mungkin benar semuanya. Dan yang belum benar silakan dibaca kembali materi sebelumnya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk video atau pembelajaran di kesempatan kali ini.
Silakan jika teman-teman suka video ini bisa subscribe, like, share, ataupun komen di bawah ya. Oke, jika teman-teman ingin terhubung dengan saya atau bisa sharing, silakan teman-teman cek media sosial saya di link deskripsi ya teman-teman. Terima kasih, semoga teman-teman semuanya sukses dalam PPG dalam jabatan tahun 2023 ini sampai mendapatkan sertifikat pendidik. Terima kasih, semoga teman-teman semuanya sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.